Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nigusia Yusamba Desi Putri, NIM 19041011, Prodi Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi. Baik, di video saya kali ini, saya akan mempresentasikan hasil observasi atau pengamatan saya selama berkegiatan PLP 1 di PAUD KB Husnia Tahir, Kecamatan Sembelia, Desa Labuan Pandan, Kabupaten Lombok Timur, dari Universitas Pendidikan Mandalika Mataram. Baik, saya akan masuk dalam pembahasan kita yang pertama, yaitu visi misi sekolah. Adapun visi misi sekolah di PAUD KB Husnia Tahir yaitu visi mewujudkan anak yang beriman dan bertakwa, soleh-soleha, ceria, gembira, ceria dan sehat. Misi KB Husnia Tahir, di sini ada 4 poin misi. Yang pertama itu A, bidang pendidikan formal dan non formal. Yang B, mengupayakan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan usia dini. Yang C, adanya program pendidikan anak usia dini atau PAUD dalam kelompok bermain, bisa disingkat dengan KB Husnia Tahir. Anak selalu bergembira sehingga pertumbuhan otak anak di usia dini itu tidak tersendat, dan pertumbuhan anak usia dini itu normal. Yang D, mengupayakan pemerataan layanan, peningkatan mutu pelayanan kesehatan pendidikan anak usia dini atau PAUD, dan melakukan visi lain dalam arti kata yang seluas-luasnya yang tidak bertentangan dengan organisasi dasar lembaga ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun deskripsi usaha atau implementasi dalam mewujudkan visi dan misi sekolah di KB Husnia Tahir, yaitu usaha dalam mewujudkan visi, membiasakan anak usia dini untuk berdoa sebelum memulai belajar pengajaran di dalam kelas, mengenal panca indera melalui bernyanyi dan melakukan gerak tubuh dari salah satu guru agar anak usia dini atau siswa tersebut lebih memahami apa yang disampaikan oleh gurunya. Usaha dalam mewujudkan visi misi KB Husnia Tahir, dalam visinya yaitu belajar di sekolah dengan struktur yang sudah ditentukan oleh komite sekolah, dan adapun siswa untuk BDR atau singkatan dari belajar di rumah, yang dari 1 minggu tersebut sistemnya PAUD KB Husnia Tahir ini mengadakan pembelajaran formal atau di sekolah itu hanya 3 hari saja. Jadi di hari Senin, Selasa, sama Rabu, dan sisanya Kamis, Jumat, Sabtu mereka siswa tersebut belajar di rumah, begitu. Karena mengapa sekolah tersebut mengadakan sistem BDR? Karena di zaman saat ini, atau kita bilang masih COVID-19 atau masa pandemi ini, pihak sekolah belum berani mewujudkan atau sekolah yang pembelajaran formalnya itu full dalam seminggu tersebut. Jadi sekolah itu membuat sistem BDR atau belajar di rumah. Misi yang kedua atau yang B, dari pihak guru ada yang berjuang untuk anak muridnya bersekolah.
karena ada sebagian siswa yang tidak ingin bersekolah dengan berbagai alasan, dan memang dari faktor orang tua juga yang masih kurang atau minim akan pentingnya pendidikan usia dini, yang membuat siswa tersebut atau anak tersebut tidak ingin sekolah di masa atau usianya masih bisa kita bilang masih usia dini atau PAUD. Yang C, ketika proses belajar mengajar berlangsung oleh ada salah satu pembuatan kelompok-kelompok kecil, di mana siswa harus membuat kelompok bernyanyi, berhitung, membaca, menulis, dan ataupun agar bisa lebih mengenal teman sebayanya. Adapun berkelompok terkadang menyuruh salah satu siswanya untuk maju ke depan kelas untuk menunjukkan keberanian agar bisa melatih mental siswa itu untuk berani nampil ke depan kelas di depan teman-temannya yang lain. Yang bagian D, terkait dengan pemerintah atau pemerataan mutu kesehatan, siswa jadi setiap per 6 bulannya pihak sekolah atau KB Usia Tahir PAUD bekerja sama dengan puskesmas setempat atau pelayanan kesehatan setempat yang ada di kecamatan Sambelia terutamanya. Pihak sekolah bekerja sama untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi siswa PAUD usia dini KB Usia Tahir, yaitu seperti memberikan vitamin kepada sekolah yang akan dibagikan ke siswanya dengan cuma-cuma atau gratis. Jadi siswa itu tetap mengkonsumsi vitamin yang didapatkan dari puskesmas yang diberikan dari pihak sekolah untuk dikonsumsi oleh siswanya. Jadi setiap per 6 bulan itu akan diberikan oleh pihak puskesmas. Baik, saya akan masuk dalam pembahasan kita yang kedua, yaitu tentang kultur sekolah. Yang pertama yaitu PAUD KB Usia Tahir menerapkan 3S. Apa itu 3S? Yaitu sapa, senyum, dan salam. Di mana para siswa yang di pagi hari baru berdatangan ke sekolah, ia sudah menyapa gurunya yang sedang menunggu anak muridnya datang, senyum dan salam kepada gurunya atau berjabat tangan sebelum memulai pembelajaran di dalam kelas. Dan anak-anak atau siswa-siswa di PAUD KB Usia Tahir sangat bergembira untuk bisa menerima atau akan memulai pembelajarannya mereka. Yang B, KB Usia Tahir memiliki potensi prestasi pada siswanya yang selalu mengikuti lomba, entah itu bernyanyi, menari, baca Al-Quran, mengaji, dan lain sebagainya. Dengan cara mencapai itu semua, tentu saja ada latihan yang dilakukan oleh siswa, ataupun ada juga yang siswa itu tanpa latihan itu. Bisa dibilang itu sudah kemampuannya dimiliki dari siswa tersebut. Jadi tanpa latihan rutin atau dijadwalkan, mereka sudah punya keinginan untuk ini loh kemampuan saya gitu. Mereka sudah punya dari memang sejak ada dalam dirinya mereka. Yang C, siswa KB Usia Tahir memiliki juga potensi non-akademik yang telah menjadi hobi dan kemampuan anak tersebut faktor dari orang tua, lingkungan rumah, ataupun dari faktor di luar kelas.
Maaf, saya ulangi, faktor dari luar sekolah. KB Husnia Tahir memiliki 4 seragam sekolah, yaitu dalam seminggunya PAUD KB Husnia Tahir memiliki 4 seragam, yaitu yang pertama baju dinasnya bisa yang digunakan pada hari Senin dan Selasa. Yang kedua itu ada pakaian batik yang digunakan hari Rabu dan Kamis. Kemudian ada seragam muslim yang digunakan pada hari Jumat. Dan yang keempat itu ada seragam adat, itu digunakan pada hari Sabtu. Jadi untuk pakaian adat itu tidak diseragamkan atau sudah disesuaikan dengan suku mereka masing-masing. Karena di desa tersebut bukan hanya satu suku yang berada di desa tersebut, tapi banyak sekali berbagai suku di sana. Jadi pakaian adatnya mereka itu disesuaikan dengan suku mereka masing-masing. Yang KB Husnia Tahir masih menggunakan teknologi yang sederhana, yang menyesuaikan dengan keadaan siswa, orang tua maupun guru. Jadi menurut pengamatan saya dengan wawancara dengan guru di sana atau kepala sekolahnya, guru di sana masih menggunakan teknologi yang sederhana. Karena gurunya di sana terbatas, jadi kebanyakan guru di sana tuh masih menggunakan telepon genggam atau telepon seluler. Jadi misalnya jika ada informasi atau yang akan yang akan bisa menghubungkan sebuah komunikasi itu, guru ini baru hanya teknologinya bisa menelpon biasa atau seluler, belum mempunyai HP atau alat komunikasi yang bisa mengakses internet gitu. Salah satu guru masih belum bisa menggunakan akses yang seperti zaman sekarang lah, milenial kayak gitu. Adapun dari faktor orang tua juga, dari pengamatan observasi saya dari guru tersebut, bahwa saya dapat informasi tidak semua siswa tersebut yang memiliki orang tua atau keluarga di rumah itu tidak semua memiliki handphone atau HP yang bisa mengakses internet atau aplikasi seperti Android yang canggih di zaman sekarang. Itu mengapa juga diadakan sistem BDR atau belajar di rumah dengan pembelajaran yang diberikan oleh orang tua untuk siswanya. Jadi ada salah satu guru atau kepala sekolahnya yang membuat sistem pembelajaran kelas itu melalui WA group atau WhatsApp group. Nah, bagi keluarga siswa yang memiliki WhatsApp group, di sanalah di grup itulah bergabung wali atau keluarga siswa itu bergabung dalam grup untuk memberikan materi kepada siswanya yang di rumah. Setelah itu hasil dari pembelajaran tersebut divideokan dan dikirimkan di grup itu agar gurunya juga bisa tersampaikan bahwa siswa ini sudah menerima pembelajaran tersebut. Hubungan komite sekolah dengan orang tua siswa maupun wali siswa itu sangat baik di KB Husnia Tahir atau PAUD tersebut, dan juga mendukung pihak sekolah untuk berkembang lebih baik lagi untuk anak-anaknya mendapatkan pendidikan usia dini sejak sekarang. Dari semua peraturan yang dibuat oleh sekolah, siswa mampu menaati dengan baik dan mampu juga guru memperingati jika masih ada yang kurang memperhatikan peraturan yang ada. Namun ada salah satu peraturan yang fatal untuk dilanggar, yaitu siswa yang sudah atau telah resmi menjadi siswa di KB Husnia Tahir tersebut tiba-tiba berhenti tanpa konfirmasi sebelumnya kepada komite sekolah.
Jadi banyak sekali problem atau permasalahan yang sering kali terjadi. Siswa yang sudah resmi menjadi siswa di KB Husnia Tahir tersebut tiba-tiba tuh berhenti tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak sekolahnya. Jadi pihak sekolah juga terkadang merasa bimbang karena namanya di pusat sudah tidak ada lagi, tapi kadang siswa itu masih ke sekolah tersebut untuk belajar kembali gitu. Siswa yang kurang mengerti karena sulit memperhatikan guru, memberi interaksi maupun mengajar di depan kelas. Kadang siswa yang masih takut akan keadaan sekitar atau yang asik bermain dengan teman-temannya dan masih sulit mendengarkan kata-kata guru maupun instruksi yang ada untuk siswa tersebut. Jadi KB Husnia Tahir tersebut siswa yang memiliki kesulitan dalam akademiknya, yaitu siswa yang masih kurang mendengar instruksi dari gurunya, dan ada pun siswa yang kadang ingin pulang sebelum jamnya. Adapun permasalahan non akademik dari siswa tersebut, dari hasil pengamatan saya dan observasi wawancara dari guru, ada sebagian atau beberapa siswa yang memiliki masalah di rumah atau kita bisa dibilang broken home. Anak itu kurang berinteraksi atau sama sekali sulit untuk memahami atau peka terhadap lingkungannya sekitar dengan teman-temannya juga. Siswa ini lebih sering murung, diam, dan tidak berani berinteraksi dengan siapapun. Dia hanya berdiam diri, duduk dari datangnya di sekolah hingga sampai dia pulang. Baik, saya akan masuk dalam pembahasan kita yang ketiga, yaitu kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang ada di PAUD KB Husnia Tahir. Yang pertama, jenis kegiatan dan deskripsi kegiatan kokurikuler yang ada di PAUD KB Husnia Tahir. Jenis kegiatan kokurikuler KB Husnia Tahir yaitu bernyanyi, sembari mengenal panca indera, menari, kemudian menggambar alam sekitar yang mampu dikerjakan oleh siswa, sembari guru yang mendampingi dan membimbing mengenal huruf, menulis ataupun membaca. Yang bagian B, jadi untuk jenis ekstrakurikuler di PAUD KB Husnia Tahir belum dimiliki ataupun dibentuk oleh pihak sekolah. Mengapa demikian? Karena keadaan yang masih kurang sempurna atau masih KB Husnia Tahir ini masih belum masa kemajuan atau KB Husnia Tahir ini masih berada di fase berkembang. Apalagi masih di masa pandemi ini, yang pihak sekolah masih sulit untuk mengembangkan yang masih kurang dalam sekolah KB Husnia Tahir. Baik, sekian dari hasil observasi pengamatan saya selama berkegiatan PLP 1 2020 di PAUD KB Husnia Tahir, Kecamatan Sambelia, Desa Labuan Pandan, Kabupaten Lombok Timur, dari Universitas Pendidikan Mandalika Mataram. Baik, sekian dan terima kasih dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya.